Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Kita mengetahui virus corona masuk ke dalam Indonesia mulai sejak bulan 3. Nah, di sini kita mengetahui bahwa banyak dampak yang dibawa oleh virus corona tersebut, terutama di dunia pendidikan. Nah, saya telah melakukan observasi di daerah saya mengenai dampak dari virus corona tersebut melalui pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh anak-anak di sekitar kampung saya. Berikut adalah tanggapan dari anak-anak tersebut. Nama saya Prima Ginting, Sekolah di SMK Negeri 1 Pentur Batu. Selama ini Anda mengikuti pembelajaran jarak jauh? Mengikuti Apakah ada kendala saat pembelajaran jarak jauh? ada, Contohnya? contohnya di perekonomian. Karena saya tidak mengerti. Menurut kamu, efektifkah pembelajaran jarak jauh yang kamu ikuti? Tidak. Kenapa? Apa alasannya? Karena mengalami pelajaran saat ini saya masih kurang tahu dan tidak ada penjelasan sama sekali. Yang kedua, karena jaringan yang saya alami saat ini, jaringan tersebut membuat saya sulit untuk belajar. Apakah ada kendala ekonomi yang keluarga Anda alami? Ada. Pancasila tergolong dalam nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang meyakini adanya nilai material dan nilai vital. Sebagaimana dibuktikan dengan susunan sila-sila yang sistematis hierarkis yang dimulai dari sila pertama. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati 5 nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu 1. Nilai religius pada sila pertama. 2. Nilai kemanusiaan pada sila kedua. 3. Nilai persatuan bangsa pada sila ketiga. 4. Nilai kerakyatan pada sila keempat. 5. Nilai keadilan sosial pada sila kelima. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya sekarang ini belajar tidak lagi terlebih dahulu berdoa. Kalau di sekolah saya pasti akan berdoa terlebih dahulu. SD. Saya ingin bertanya, apakah kamu sebelum belajar dan sesudah belajar berdoa? Tidak. Kalau di sekolah dulu? Iya. Lalu biasanya kan di sekolah kamu menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai pelajaran. Apakah di rumah kamu melakukannya? Tidak. Ketika kamu belajar online, pembelajaran jarak jauh, apakah guru kamu menyuruh kamu untuk berdoa atau bernyanyi? Tidak. Apa namamu? Febian Jibwa. SD, SMP, atau SMA? SD. Menurut kamu, nilai-nilai Pancasila yang kamu jalankan itu pasti tidak berjalan dengan baik. Apakah kamu berdoa ketika mau belajar? Tidak. Kalau kamu di sekolah kan menyanyikan lagu wajib nasional pas mau mulai pelajaran. Kalau di rumah apakah kamu melakukannya? Enggak. Apakah ketika pembelajaran jarak jauh nilai-nilai Pancasila pada dirimu sendiri atau temanmu luntur? Iya. Misalnya nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pasti kan nilai religius. Waktu kamu sekolah pasti sebelum belajar dan sesudah belajar kamu berdoa di sekolah dengan teman-teman. Tapi kalau pembelajaran jauh, apakah kamu berdoa? Enggak. Kalau mengenai lagu wajib nasional, apakah kamu masih menyanyikannya sebelum belajar? Kamu sekolah di SD 1? Iya, berarti kalau kamu mau belajar, kamu berdoa enggak? Enggak. Nama Anda? Jeva Haganta Di mana Anda sekolah? di Metodis Pentur Batu. Selama ini kan Anda melakukan pembelajaran jarak jauh. Biasanya kalau di metodis pasti sebelum dan sesudah belajar itu berdoa. Tapi selama pembelajaran jarak jauh, apakah Anda berdoa? Tidak. Kenapa Anda tidak berdoa?
Apakah karena guru tidak menyuruh atau karena sudah kebiasaan? Gara sudah tidak guru menyuruh. Nama kamu siapa? Dewi Graciela Bru Ginting, Sekolah di? SD Tunas Kasih. Saya ingin bertanya, ketika kamu pembelajaran jarak jauh, apakah kamu memulainya dengan doa dan menyelesaikannya dengan doa? Tidak, Kalau di sekolah kan biasanya menyanyikan lagu wajib. Apakah di rumah kamu masih menyanyikan lagu wajib nasional? tidak. Siapa nama kamu? Yana Teresa Ginting, Sekolah di? SMP Negeri 1 Pasir Batu. Apakah kamu melakukan pembelajaran jarak jauh? Iya, Menurut kamu, apakah nilai-nilai Pancasila terkikis gara-gara pembelajaran jarak jauh? iya. Sebagai contohnya misalnya? Misalnya kami pas guru-guru nerangkan, kami sering terlambat masuk kelas atau tidur. Oh, jadi itu masuk ke nilai moralnya juga berkurang kan? Iya. Sedangkan kalau menurut kamu, apakah makin kuat kerjasama atau persatuan antar teman-teman di sekolahmu? Enggak, karena biasanya kami misalnya ada tugas kelompok juga dibuat sendiri-sendiri, nggak boleh sama teman. Siapa nama kamu? Tiffany, Sekolah di? metodis Kelas? 2 Kaleb. Kelas 2 Kaleb. Kalau Dea mau belajar, berdoa nggak sama kayak di sekolah? Enggak, Biasanya kalau di sekolah kalian berdoa? berdoa. Berdoa. Terus kalau di rumah pernah kamu menyanyikan lagu wajib nasional? Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana respon dari anak-anak mengenai nilai-nilai Pancasila yang mungkin luntur karena pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam jiwa siswa yang mengalami pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama kita tahu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini nilai religius. Nah, di sini anak-anak yang sudah menjalankan pembelajaran jarak jauh yang selama ini di sekolah mereka melakukan doa sebelum dan sesudah pelajaran tersebut. Dan ketika mereka memulai pelajaran ada sekolah yang membuat menyanyikan lagu wajib nasional. Tapi karena pembelajaran jarak jauh, guru tidak lagi mengingatkan bagaimana mereka untuk berdoa dan bagaimana mereka untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi lunturnya nilai-nilai Pancasila karena pembelajaran jarak jauh sangat dirasakan oleh anak-anak SD, SMP maupun SMA. Nah, ada juga kendala ekonomi yang terkait dengan sila-sila Pancasila. Begitu juga dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam sila ke-5, yaitu anak-anak tidak ada lagi kerjasama di antara teman mereka, dan juga lunturnya moral yang dialami oleh anak-anak ketika mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Mereka kurang dalam moral. Kenapa? Karena ketika gurunya juga menjelaskan, mereka tidak mendengarkan dan mereka tidak menghargai guru mereka yang memberikan tugas. Mereka memberikan tugas, sedangkan anak murid ada yang tidak mengerjakan. Dan upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi lunturan nilai-nilai tersebut adalah kembali ke guru mereka. Guru harus bisa mengambil peran aktif untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan kepada anak-anak itu sendiri. Misalnya, sebelum belajar mereka harus menyanyikan lagu wajib nasional. Buktinya mungkin mereka mengirim lewat video atau apapun itu. Nah, yang kedua, guru-guru harus memimpin bagaimana perjalanan pembelajaran tersebut, harus melalui doa dan diakhiri juga dengan doa. Membuat nilai-nilai Pancasila tersebut tetap tertanam di jiwa siswa kita. Yang pertama yaitu sebaiknya guru memiliki kreativitas untuk memberikan pembelajaran jarak jauh yang baik. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sebaiknya guru-guru memiliki usaha untuk menyuruh anak-anak berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Nah, yang kedua, mungkin guru-guru harus memberikan ancaman ketika anak-anak tidak menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, mungkin menyanyikan lagu wajib nasional itu dapat dilakukan dengan cara video call atau dikirim video kepada guru tersebut. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kerjasama di antara anak-anak yaitu ketika anak-anak belajar mereka seharusnya dibentuk grup atau kelompok agar di dalam kelompok tersebut mereka melakukan kerjasama dan solidaritas yang tinggi. Begitu juga untuk moral anak-anak, sebaiknya anak-anak dididik pendidikan moral, pendidikan PKN yang lebih baik lagi, pendidikan kewarganegaraan agar nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kelima sila tersebut dapat terwujud di jiwa siswa meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi efektivitas pembelajaran jarak tersebut
tergantung bagaimana cara guru untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam diri anak-anak tersebut. Terima kasih.